Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan mengenai KSEI atau pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral baik bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain. Nah, saat ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau bisa disebut dengan KSEI merupakan pihak yang telah mendapatkan izin berbagai LPP untuk menjalankan fungsi penyimpanan dan penyelesaian efek di pasar modal Indonesia. Kemudian kustodian sentral. Kustodian sentral adalah pihak yang memberikan jasa penitipan kolektif atas efek. Kedua, jasa administrasi, menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Oke, selanjutnya ketentuan menjadi kustodian. Pertama, perusahaan efek. Dua, bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam LK. Ketiga, lembaga penyimpanan dan penyelesaian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1995. Nah, selanjutnya di sini ada tentang KSEI, yaitu yang pertama sebagai salah satu SRO dalam Lembaga Pasar Modal Indonesia berbentuk PT non-profit. Kedua, didirikan pada tanggal 23 Desember tahun 1997. Kemudian yang ketiga, dasar hukum UU PM nomor 8 tahun 1995 pasal 14 dengan izin operasional keputusan Bapepam nomor Cap 54 PM 11 tanggal 11 November tahun 1998. Yang keempat yaitu KSEI berfungsi untuk melakukan penyimpanan dan penyelesaian efek bank. Selanjutnya yaitu tentang KSEI. Yang pertama, bursa efek. KSEI mengimplementasikan checklist trending mulai Juli tahun 2000. Oke, kemudian kita masuk fungsi dan peran KSEI. Fungsi menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien menurut pasal 14 ayat 2 UU PM. Kemudian penyimpanan efek tanpa warrant. Kemudian efek bersifat ekuitas atau saham AMTD dan warrant. Efek bersifat utang atau surat utang, MTN, NCD, PN, dan lain-lain. Kemudian penyelesaian transaksi efek, transaksi bursa, transaksi di luar bursa. Kemudian kita masuk pada pemakaian jasa KSEI. Yang pertama, emiten. Yang kedua, pemegang rekening atau perusahaan efek dan bank kustodian. Selanjutnya, rekening efek. Rekening efek itu berguna untuk mencatat penyimpanan efek dan dana investor di pasar modal yang dikelola oleh perusahaan efek atau bank kustodian selaku pemegang rekening yang dicatat di KSEI. Kustodian wajib membuktikan rekening efek atau sub rekening efek untuk setiap investor. Ketentuan pendukung Peraturan Bapepam LQ nomor V-D3. Pembukaan rekening efek di LPPI untuk nasabah, pembuatan atau pencantuman nomor tunggal identitas nasabah atau SID bagi nasabah yang telah ada, pembuatan atau pencantuman nomor tunggal identitas nasabah atau SID di LPP bagi nasabah yang belum memiliki. Nasabah yang melakukan pemberian pesanan dan atau instruksi telah memiliki nomor identitas nasabah atau SID. Peraturan BEI nomor 2A, penerapan SID sebagai Client Trading ID pada saat melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia. Penerapan SID, standarisasi data sub-rekening efek, update data nasabah pemilik sub-rekening efek dan wajib memiliki single investor identification pada semua sub-rekening efek. Penerapan pemisahan rekening dana nasabah. Setiap nasabah harus dibukakan sub-rekening efek di KSEI dan rekening dana di bank yang terpisah dari rekening milik nasabah lain atau rekening milik perusahaan efek. Sub-rekening efek dan rekening dana akan dikonsolidasikan dengan single investor identification masing-masing nasabah. Penerapan Client Trading ID di transaksi bursa.
Setiap order transaksi jual atau beli di bursa atas nama nasabah harus disertai informasi Client Trading ID nasabah yang merupakan bagian dari Single Investor Identification. Penerapan STP atau yang biasa disebut dengan Straight Through Processing di transaksi bursa. Perdagangan, clearing, dan penyelesaian dilakukan terintegrasi dan secara otomatis. Data yang dibutuhkan agar SID tercross-link dengan SRE. 1. Nomor identitas, terdiri dari nomor KTP atau NPWP. 2. Status investor, seperti individu, dana pensiun, dan lain-lain. 3. Tanggal lahir atau pendirian. 4. Nasabah asing, lokal atau domestic foreign. Jika keempat data ini valid, maka akan tercrosslink dan SID yang sudah ada. Fasilitas akses atau acuan kepemilikan sekuritas. 1. Fasilitas yang diberikan kepada investor untuk dapat langsung melihat portofolio yang dimilikinya ke dalam sistem KSEI. 2. Fasilitas akses adalah sarana informasi yang disediakan untuk para investor di website KSEI yang diberikan akses langsung bagi investor untuk melihat dan memantau posisi dari mutasi portofolio efeknya yang tersimpan di sub rekening efek di KSEI. 3. Website yang tersimpan di http akses.ksei.co.id dengan jaminan standar keamanan yang ketat. 4. Diluncurkan pada tanggal 18 Juni 2009. 5. Tujuan untuk memberikan perlindungan dan transparansi informasi atas kepemilikan portofolio efek nasabah atau investor. Ketentuan pendukung. Peraturan Bapepam LK nomor FD3. Pembukaan rekening efek di LPP untuk nasabah. Pelaporan data rekening dana ke LPP. Peraturan Bapepam LK nomor 4 VDE 4. Penerapan fasilitas akses. 1. Nomor yang terdapat pada kartu akses menjadi identitas investor SID pada saat melakukan transaksi efek di pasar modal Indonesia. 2. Merupakan fasilitas yang disediakan KSEI secara gratis untuk memberikan informasi dan laporan terkait efek di sub rekening efek atau dana pada RDN milik investor.